Sebetulnya keinginan saya hanya pengen sungkem Mbah Habib Lutfi, dan kemudian ya pengen foto sama jenengan itu loh Habib. Saya itu pede sekali, cuman kalau ketemu jenengan agak turun kepedean saya. Ya jadi jenengan itu ya hanya menang darah saja sebetulnya jenengan sama kita itu. Sebetulnya iya Bib, kita ini kalau sudah duduk bareng ya tidak terlalu kalah, tapi setelah saya amati memang darah kita berbeda. Ya sudah, tidak apa-apa, yang penting moga-moga jenengan tetap ingat saya, ingat kita semua, baik di tempat ini malam ini sampai besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Pak Ketua PC salaman-salaman ngono bahaya. Makanya kula niku mboten nate nyalon jadi ketua PC karena ya kesibukannya seperti itu. Kesibukannya luar biasa, gajinya nggak jelas. Mendahului kita. Saya setuju. Tadi sama-sama kita dengar dan mungkin sering kita dengar bahwa ada beberapa poin yang disampaikan oleh Habib Lutfi kepada kita semua. Bukan hanya video tadi, sebetulnya hampir setiap kesempatan yang paling menarik dari Mbah Habib Lutfi itu adalah bagaimana kita sebagai generasi penerus benar-benar memiliki kebanggaan, kecintaan, memiliki kepedulian, kepekaan terhadap bangsa ini. Mbah Habib Lutfi bukan orang yang selalu menyanyikan atau mendengungkan hubbul waton minal iman, tapi beliau benar-benar mengamalkan, menjiwai betul bahwa penumpuk keimanan beliau, pemupuk keimanan beliau diantaranya adalah bagaimana membangun republik tercinta ini, yang akhir-akhir ini cinta tanah air sudah mulai memudar atau bahkan mulai dianggap tidak memiliki dasar. Padahal hubbul waton, mencintai tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana kita tumbuh berkembang, tempat di mana kita dibesarkan, ini adalah sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perilaku yang memang benar-benar dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ya. Jadi kalau ada beberapa orang kemudian berkomentar bahwa mencintai negara itu tidak memiliki dasar, tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, apa mereka lupa bahwa hampir semua kitab-kitab hadis, khususnya Bukhari, Muslim menampilkan ketika hadis bad'il wahyi, ketika hadis menceritakan kapan dimulainya wahyu turun, itu Rasulullah sempat diantar oleh istri tercintanya Dewi Khadijah, nenek panjenengan Bib. Iya, neneknya Mbah Habib. Dan mungkin ketampanan beliau karena ada darah Sayyidah Khadijah al-Kubra, diantarkan kepada sepupunya corawai dewi misanane namanya Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah bin Naufal sebagai ulama Yahudi, sebagai rahib, beliau sebagai pendeta, beliau memastikan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang mendatangi beliau adalah namus, adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menceritakan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Rasulullah. Rasulullah sama sekali tidak komentar, tenang. Ketika dikatakan Rasulullah akan dibuli oleh Quraisy, akan dicaci maki, dilempari kotoran dan lain sebagainya, Rasulullah tenang.
sampai kemudian ketika disampaikan, nanti pasti kamu akan saya bantu ketika kamu sudah diusir oleh kaummu dari Makkah ini. Kamu pasti akan mendapatkan bantuan saya ketika kamu diusir, dikeluarkan dari negeri tercinta Makkah ini. Itu langsung Rasulullah beraksi. Kan laitani hayyan hina yuhrijuka qaumuk, langsung Rasulullah langsung komentar, awa muhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir saya? Ini menunjukkan secara basyariah, apa ya basyariah bahasanya, napa nggih, secara naluri Rasulullah sangat keberatan untuk kemudian meninggalkan tanah airnya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan ketika Rasulullah keluar dari gua, jadi kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ghar lailan muhajiran khaufat talab. Beliau keluar dari gua itu tengah malam. Oh gini, kharaja min ghairi tariq lailan muhajiran khaufat talab. Beliau keluar kemudian menuju jalur yang tidak semestinya. Jadi jenengan ini Beb, ini solawatan di apa namanya? Badan niki lho apa jenenge, simpang apa lek ngaran? Simpang 5 Gumul. Kalau dari kota mau ke Pare, mau ke wilayahnya Mas Agung itu sebagai Pak Kapolres itu, panjenengan harusnya lewat sini. Lah artinya Rasulullah itu harusnya dari Mekah ke Medina itu harusnya jalurnya sini, katakan begitu. Tapi karena menghindari kejaran Quraisy, beliau keluar dari jalur utama. Tapi ketika beliau sudah kembali ke jalur utama, kebetulan beliau berada di Juhfah, beliau kemudian dawuh kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman setianya, mengatakan, ini apa enggak jalur ke Mekah? Iya. Beliau langsung irtamma Rasulullah bisyaugi Makkah al-Mukarramah. Rasulullah langsung susah, Rasulullah langsung prihatin karena betapa rindunya beliau, padahal belum lama beliau meninggalkan itu. Artinya apa? Bahwa mencintai tanah air itu memang dari dulu, Pak. Makanya Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat terbaik yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, laula hubbul watan la haruba baladusu, la haruba baladusu wala ummiratil buldan, wala ummiratil buldan. Kalau tidak ada cinta tanah air, tidak ada cinta tanah kelahiran, maka pasti daerah-daerah terpencil tidak akan pernah tersentuh, karena rakyat yang berada di sana, yang hidup di sana itu tidak memiliki kecintaan untuk membangun daerahnya. Ini Mas Bupati yang itu, Mas Bupati itu dari kecil tidak pernah di sini sebetulnya. Beliau itu tidak pernah di sini. Beliau ini sekolah di beberapa daerah, salah satunya di Jogja. Bahkan mungkin beliau lebih lama hidup di Jogja dan di Jakarta daripada di Kediri. Tapi mungkin karena kecintaan beliau kepada tanah leluhurnya, tanah tumpah darahnya, kemudian beliau merelakan untuk kembali ke Kabupaten Kediri untuk mencoba berkhidmah, mengabdi, membangun Kabupaten Kediri. Kira-kira, itu mek kira-kira tok. Lawong kudune kaya Mas Bupati iku kudune pancen mestinya kan gak patek pengen mulai hasil ini. Artinya mungkin ya hanya karena desakan cinta terhadap tanah leluhurnya lah yang kemudian membuat beliau kerso untuk pulang. Ya muga-muga pengabdian beliau di Kediri benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mek ndonga tok, tugas saya dadi wong Islam iku mek ndongakne tok.